Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa Barat, muncul wacana yang membuat banyak keluarga tercenung. Vasektomi dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial. Bagi sebagian orang, ini terdengar efisien, mengendalikan angka kelahiran, mengatur populasi miskin. Tapi, bagi mereka yang hidupnya tergantung pada setiap jatah beras dari negara, ini seperti ultimatum. Kalau mau makan, kamu harus mandul. Nur Hashim, pegiat keadilan gender berkata, kebijakan ini tidak adil. Ia menyasar tubuh laki-laki miskin tanpa memberi pilihan lain. Dalam Islam, tubuh adalah amanah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atas dirimu, tubuhmu juga memiliki hak atas dirimu. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah 195. Vasektomi yang membuat seseorang mandul permanen. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, hukum asalnya adalah haram, boleh, hanya dalam keadaan darurat. Tapi, apakah kemiskinan bisa disebut darurat? Dan siapa yang berhak menentukan kedaruratan itu? Ini bukan hanya soal kontrasepsi, bukan cuma soal populasi. Ini tentang bagaimana kita memandang tubuh manusia, tentang hak, martabat, dan iman. Di video ini, kita akan menelusuri lebih dalam. Apa sebenarnya vasektomi itu? Kenapa ia dipilih sebagai syarat bansos? Dan bagaimana Islam, ilmu kesehatan, hingga etika sosial memandang semua ini? Mari kita renungi. Vasektomi. Mungkin bagi sebagian dari kita, istilah ini sudah tak asing. Tapi bagi banyak lainnya, kata ini masih terdengar samar. Secara medis, vasektomi adalah prosedur kecil yang dilakukan pada pria untuk menghentikan aliran sperma dengan cara memotong atau memblokir saluran yang membawa sperma dari testis menuju penis. Artinya, pria yang telah menjalani vasektomi tidak akan bisa membuahi lagi. Tapi, ia tetap bisa berhubungan suami istri seperti biasa, tanpa kondom, tanpa alat kontrasepsi tambahan. Efektivitas vasektomi dalam mencegah kehamilan hampir 100%. Risiko komplikasinya sangat kecil. Biayanya pun jauh lebih murah dibandingkan sterilisasi pada perempuan. Namun yang menarik adalah vasektomi tidak selalu bersifat permanen. Di tangan dokter berpengalaman, prosedur ini masih bisa dibalik dengan yang disebut rekanalisasi, meski tingkat keberhasilannya tidak selalu dijamin. Tapi, tunggu, semua itu baru sisi medis. Bagaimana dengan sisi iman dan syariat? Dalam Islam, tubuh manusia bukan milik negara, bukan pula milik lembaga. Ia milik Allah yang dititipkan untuk dijaga. Dalam Islam, anak bukan sekadar buah hati. Anak adalah amanah. Anak adalah harapan. Anak adalah ladang pahala yang bisa terus mengalir, bahkan setelah kita wafat. Rasulullah SAW bersabda, nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan jumlah umatku di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Begitu tinggi nilai memiliki keturunan dalam Islam, maka langkah untuk memutuskan keturunan secara permanen bukanlah hal yang sepele. Ini bukan hanya keputusan medis, ini keputusan spiritual. Sebab ia menyangkut kehendak Allah untuk memberi dan mengambil rezeki kehidupan. Lalu bagaimana Islam memandang vasektomi? Majelis Ulama Indonesia, MUI, menetapkan bahwa vasektomi adalah haram karena dianggap sebagai bentuk pemandulan. Keputusan ini pertama kali ditetapkan sejak tahun 1979 sebagai bentuk ketegasan terhadap kontrasepsi permanen. Namun, seiring waktu dan dinamika sosial, MUI bersama para dokter serta pihak BKKBN
melakukan kajian ulang. Pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2012 diputuskan bahwa vasektomi masih tetap haram kecuali dalam kondisi tertentu. Apa saja kondisi pengecualiannya? Pertama, tujuan yang tidak menyalahi syariat vasektomi boleh dilakukan jika benar-benar ada alasan syar'i. Misalnya, istri memiliki kondisi medis berbahaya jika hamil lagi, atau adanya risiko kesehatan yang tinggi. Tapi, kalau hanya karena malas punya anak atau ingin hidup tenang tanpa tanggung jawab lebih, maka hukum vasektomi tetap haram. Kedua, tidak bersifat permanen. Harus ada jaminan medis bahwa vasektomi bisa dibalik, rekanalisasi. Jika memang tidak bisa dikembalikan lagi, maka tindakan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Ketiga, tidak menimbulkan mudarat. Tindakan vasektomi tidak boleh menimbulkan bahaya fisik ataupun psikis bagi pelakunya. Jika ada risiko yang berat dan tidak proporsional, maka tindakan ini tidak diperkenankan. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa sterilisasi yang menyebabkan kemandulan permanen hukumnya haram, kecuali ada darurat syar'i. Darurat itu pun harus bukan karena kemiskinan, harus dibuktikan oleh dokter, disetujui oleh istri atau suami. Bukan karena takut tak kebagian bansos. Islam mengajarkan kita untuk berbuat adil, bahkan kepada yang paling lemah. Dan saat manusia mulai bermain peran sebagai penentu siapa yang boleh punya anak dan siapa tidak, maka disitulah fitrah kemanusiaan kita diuji. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Quran Surah Al-Isra 31. Mengatur kelahiran itu boleh dalam Islam, tapi membatasi kelahiran secara paksa adalah perkara lain. Para ahli sosiologi mengingatkan kita. Profesor Argyo Demartoto, sosiolog dari Universitas 11 Maret, menyebut kebijakan ini adalah bentuk kontrol sosial yang tidak etis karena dilakukan lewat tekanan ekonomi terhadap laki-laki miskin. Jika kontrasepsi menjadi pilihan bebas, itu namanya kesadaran. Tapi jika kontrasepsi jadi syarat bantuan, itu bukan pilihan, itu pemaksaan. Program semacam ini bisa merusak nilai keluarga, bahkan bisa menjadi alat kontrol sosial yang melanggar hak asasi. Apakah karena miskin, maka mereka tidak pantas memiliki anak? Apakah karena lapar, maka mereka harus menyerah pada keturunan? Sungguh, ini bukan soal setuju atau tidak pada vasektomi, tapi cara yang tidak manusiawi. Islam memuliakan manusia, bukan dari harta, bukan dari status, tapi dari ketakwaannya. Jika kebijakan dibuat untuk menekan orang miskin agar memutus keturunan, maka di mana lagi keadilan? Sahabat mukmin, Islam tidak menolak perencanaan keluarga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hidup di masa di mana para sahabat telah mengenal konsep azl, mengeluarkan sperma di luar rahim, dan beliau tidak melarangnya selama tidak merugikan istri dan tidak diniatkan untuk menolak ketetapan Allah. Maka Islam menganjurkan perencanaan, tapi menolak pemutusan permanen tanpa alasan syar'i. Jika memang dibutuhkan kontrasepsi, ada banyak pilihan lain yang tidak permanen, tidak berisiko tinggi, dan tidak menyalahi syariat. Namun Islam tidak menutup mata terhadap realita hidup. Allah tidak memberatkan hambanya. Maka, jika ada kondisi darurat, jika nyawa istri terancam, jika kesehatan jiwa dan raga dipertaruhkan, maka ulama membuka ruang rukhsah, keringanan. Namun, keringanan itu bukan alasan untuk semena-mena. Vasektomi bukan gaya hidup, bukan solusi instan untuk menunda tanggung jawab. Sahabat mukmin, Islam menganjurkan perencanaan keluarga, bukan penghentian keturunan. Maka, metode kontrasepsi yang tidak permanen seperti pil, IUD,
atau kondom masih menjadi alternatif yang lebih disarankan selama tidak bertentangan dengan syariat dan kesehatan. Masih banyak cara lebih manusiawi, lebih islami, lebih etis. Edukasi kontrasepsi yang melibatkan pria, pelatihan KB yang tidak mendiskriminasi, penyuluh KB pria yang paham agama, dan budaya riset kontrasepsi pria yang tidak menyebabkan mandul permanen. Dan yang terpenting, menghapus kebijakan yang menjadikan tubuh sebagai syarat makan. Karena dalam Islam, bantuan sosial adalah hak fakir miskin, bukan alat tawar-menawar. Allah berfirman, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surah Az-Zariyat 19. Sahabat mukmin yang dirahmati Allah, kita hidup dalam zaman di mana keputusan besar sering datang dalam bentuk sederhana, seperti prosedur medis yang hanya memakan waktu 15 menit. Tapi di balik itu bisa jadi ada konsekuensi seumur hidup. Vasektomi bukan hanya tindakan medis. Ia adalah pilihan yang akan mencetak sejarah dalam perjalanan seorang ayah, seorang hamba, dan seorang pemimpin rumah tangga. Maka ketika tubuhmu berkata lelah, biarlah hatimu tetap kuat. Ketika logikamu berkata cukup, biarlah imanmu berkata, jangan berhenti berharap pada Allah. Anak-anak bukan beban, mereka adalah pembuka pintu surga, bahkan ketika dunia terasa berat. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Quran Surah Al-Isra 31. Terharu? Ya, karena menjadi orang tua bukan tentang jumlah, tapi tentang ikhlas dan tawakal dalam setiap langkah. Semoga kita semua dimampukan Allah untuk menjadi orang tua yang bijak, yang bukan hanya mendidik anak, tapi juga mewariskan iman. Kita bisa membangun negeri ini tanpa memaksa orang menyerahkan kesuburannya. Kita bisa mengendalikan populasi dengan ilmu, bukan dengan tekanan. Dan kita, sebagai mukmin, tahu bahwa menjaga kehidupan adalah lebih mulia daripada membatasinya secara paksa. Bantuan sosial bukan sekadar program negara. Ia adalah amanah. Dan amanah tak boleh diberikan dengan syarat yang melukai martabat manusia. Jangan jadikan lapar sebagai alat mematikan harapan. Jika kamu percaya bahwa kebijakan harus manusiawi, bahwa iman dan hak asasi bisa berjalan berdampingan, tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan kisah dan kajian yang menguatkan hati dan iman kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.